Halo semuanya, kita akan berbicara mengenai hari Tuhan dalam konteks hari penghukuman Tuhan. Maksudnya kiamat. Dulu bumi pernah kiamat. Kiamat yang pertama pada zaman Nabi Nuh ketika hampir seluruh umat manusia dimusnahkan lewat banjir besar yang meliputi seluruh bumi. Pada waktu itu manusia hidupnya dalam dosa dan benar-benar bejat di hadapan Tuhan. Bumi sungguh rusak. Manusia sungguh hidup dalam keadaan yang sangat rusak secara moral. Nah, Tuhan beri 120 tahun kepada manusia untuk bertobat. Selama itulah Nabi Nuh memberitakan berita pertobatan dan Nabi Nuh membangun sebuah bahtera atau kapal besar atas perintah Tuhan. Sayangnya manusia nggak mau bertobat. Maka pada hari di mana Tuhan memerintahkan Nabi Nuh yang menyelesaikan bahtera itu, ya, dan ketika seluruh penumpang harus masuk ke dalamnya dan Nabi Nuh dan keluarganya masuk dalam kapal itu, maka saat itulah kiamat tiba. Ketika Tuhan menutup pintu bahtera itu, pintu kapal besar itu, dan ketika Nuh dan keluarganya dan seluruh penumpang kapal sudah aman, maka masa penghukuman itu sudah tiba. Lalu golongan manusia yang kedua adalah golongan orang yang terhukum di situ. Mereka tiba-tiba mendadak mereka dihukum oleh Tuhan dan mereka nggak bisa menghindar karena banjir besar itu meliputi seluruh bumi, bahkan gunung paling tinggi pun tertutup oleh air itu dan tidak ada seorang manusia pun di luar kapal yang dibuat Nuh yang bisa hidup. Nah, ini kiamat yang pertama. Ini menjadi lambang atau tipologi dari kiamat yang sesungguhnya bumi dimusnahkan dalam api. 1 Tesalonika ya pasal 4 mengingatkan bahwa Tuhan akan mengangkat orang-orang percaya. Orang-orang percaya itu diamankan oleh Tuhan dulu. Ya, orang-orang yang sudah mati dibangkitkan dalam Tuhan, lalu diangkat oleh Tuhan ke awan-awan, ya, naik ke angkasa, hidup abadi bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kita-kita yang masih hidup pada saat Tuhan datang, ya, kita diubah dalam sekejap mata, menyongsong Tuhan di awan-awan. Nah, ada golongan orang yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang nggak mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Merekalah yang ditimpa oleh hari Tuhan itu. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 4 dikatakan begini, "Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri." Nah, ini berbicara mengenai waktu. Saudara sekalian, seorang pencuri itu akan datang di rumah orang dalam waktu yang tidak disangka-sangka. Tetapi ada dua golongan orang yang punya nasib yang berbeda. Orang yang berjaga-jaga yang pertama, dia nggak akan kehilangan apa-apa. Orang yang nggak berjaga-jaga, dia tidur, dia kehilangan ya harta bendanya. Nah, ini sama. Ketika hari Tuhan datang, orang yang hidupnya berjaga-jaga akan aman dan selamat. Orang yang nggak berjaga-jaga alias hidup dalam dosa, dia akan dihukum oleh Tuhan. Pertanyaannya, kita ini mau jadi golongan yang mana? Ya, ayat ke-9 dikatakan Allah nggak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya Tuhan mau kita berjaga-jaga. Bagaimana cara kita hidup berjaga-jaga? Lakukan firman Tuhan dengan setia dalam kehidupan kita. Hidup dalam damai dengan semua orang. Hati-hati jangan sampai tersesat. Ya, kita menghargai nubuatan, tapi kita mengujinya. Apakah itu benar firman Tuhan atau tidak? Kita hidup dengan sungguh-sungguh, pergunakan kesempatan yang ada. Nah, ketika hari Tuhan tiba, kita menjadi orang yang sudah diangkat oleh Tuhan, diamankan oleh Tuhan, tidak ditimpa penghukuman itu. Oleh karena itu, kita lihat tanda-tanda zaman di mana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mari saya mengajak saudara sekalian yang melihat tayangan ini, ayo hidup benar di hadapan Tuhan. Berusaha keras perbaiki hidup kita. Jangan ikuti nafsu kita, dosa. Jangan hidup ya seperti orang-orang lain yang terus hidup dalam dosa mereka. Tapi mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi berkat, jadi Kristen sejati dalam keputusan, tindakan, dan perbuatan kita. Maka ketika kita berjaga-jaga kapanpun hari Tuhan datang, kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dihukum. Tapi kita menjadi orang-orang yang naik ke dalam bahtera itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita selamat oleh karena penebusan Kristus. Dan karena kita hidup sungguh-sungguh ya di dalam kasih Tuhan, kita nggak akan ditimpa oleh bahaya itu. Tuhan Yesus memberkati.